Jadi dukun dalam pengertian tobib, dukun dalam pengertian sesepuh kampung seperti yang ada di Bangka Belitung, itu bukan dukun yang saya maksud di sini. Jangan lupa subscribe ya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Teman-teman sekalian, malam hari ini saya masih membahas tentang Samsuddin ya, yaitu si dukun yang lagi viral melawan magician. Lagi-lagi saya tertarik membahas hal ini karena di tengah masyarakat kita masih banyak yang tidak bisa membedakan antara dukun ya, satu, dengan ustadz atau kiai beneran, paranormal yang ketiga, dan yang keempat adalah ahli hikmah. Saya jelaskan terlebih dahulu tentang ahli hikmah. Banyak orang bicara soal memetik hikmah, dan setiap kali kita menimpa masalah, ditimpa ujian atau musibah, selalu sahabat kita yang pandai memberi nasihat atau bisa diajak musyawarah akan memberikan satu ungkapan, ambil saja hikmahnya. Namun pada segmen lain atau pada kehidupan tatanan lain, ada orang yang mengatakan bahwa kegiatan yang dia lakukan yang tidak logis, tidak rasional itu berasal dari ilmu hikmah. Sekarang pertanyaannya adalah, hikmah itu apa? Merujuk kepada dari sisi bahasa Arab saja dulu, Imam Ibnul Manzur dalam kitab Lisanul Arab mendefinisikan hikmah adalah ma'rifatul afdalil asya' bil afdalil ulum. Itu mengenali hal-hal yang paling utama dengan pengetahuan yang paling utama. Saya ulangi lagi, yang disebut ilmu hikmah itu atau hikmah itu adalah ma'rifatul afdalil asya' ya bil afdalil ulum. Jadi mengenali hal-hal yang luar biasa dengan ilmu pengetahuan yang luar biasa juga. Kita kembali lagi kepada konteks antara ahli hikmah dan dukun. Dukun itu adalah satu perbuatan yang sebenarnya itu masuk kategori kejahatan, kecuali dukun bayi, dukun pijit, kira-kira begitu ya. Tetapi dukun pijit, dukun bayi, dan dukun yang memang dukun bekam, dukun herbal itu disebut sebagai tobib. Tapi dukun yang mereka reka adegan, melakukan manipulasi kata-kata, lalu memanfaatkan sugesti orang yang datang ke tempat dia. Karena kita tahu juga orang Indonesia ini senang dengan klinik, takut dengan hal-hal yang mistik. Ya, anggap saja misalkan ya suatu malam kita buat satu gimmick untuk menakut-nakuti orang dengan menghiasi mentata rias orang dengan wajah hantu apapun itu. Mungkin orang Indonesia kebanyakan akan lari ya. Misalkan kemunculan genderuwo atau kemunculan pocong, mancluk pasti lari itu. Ya, walaupun sebenarnya nggak ada hantu di Indonesia yang menyeramkan seperti di luar negeri, seperti vampir gitu kan. Tapi yang jelas dukun dalam pengertian yang saya bahas ini adalah maknanya adalah al-kahin ya, bukan dukun dalam pengertian tobib. Jadi dukun dalam pengertian tobib, dukun dalam pengertian sesepuh kampung seperti yang ada di Bangka Belitung, itu bukan dukun yang saya maksud di sini. Tapi dukun yang saya maksud di sini adalah dukun yang memainkan sugesti orang yang bertamu ke rumahnya atau orang yang bertanya kepadanya untuk satu tujuan, mendapatkan penghormatan, mendapatkan logistik atau keuangan, sumbangan, atau sebuah kepercayaan, sehingga dia manut-nunut dengan orang tersebut dengan cara-cara tipu-tipu. Bahkan trik-trik sulap tidak jarang digunakan. Contohnya, bagaimana kita menggunakan cairan deka dan cairan kolistik untuk membakar
kertas atau membakar sesuatu tanpa menggunakan korek api, tanpa menyentuhnya. Tentu ini adalah ilmu sains. Atau mungkin bagaimana caranya tangan kita bisa mengeluarkan asap. Atau rambut seseorang kita sentuh mengeluarkan asap. Itu adalah trik sulap. Atau bagaimana ketika kita menyentuh kulit seseorang, kita sentuh pakai air biasa, mungkin orang nyangkanya ilmu air jampi-jampi, ternyata ketika diusapkan ke orang yang tanda kutip pasien itu keluar darah-darah dari tangannya, itu trik sulap. Atau mungkin seperti mencelupkan batu ke dalam satu gelas berisi air, lalu batu itu menyala. Bahkan mungkin 7 gelas yang berisi air yang lainnya pun ikutan merah semua. Ketika diambil semuanya juga tidak merah lagi. Itu trik sulap. Itu semua ada alat-alatnya, bendanya ada di toko sulap. Jadi saya sangat apresiasi sekali kepada saudara berinisial Marcel Radival atau pesulap merah yang telah membongkar praktek-praktek perdukunan ini. Dan tentu Ustadz Dery Sulaiman dan semua da'i-da'i pastinya sangat setuju. Ya, kecuali bagi yang merasa dirugikan prakteknya. Seperti contoh Persatuan Dukun Indonesia dan seterusnya. Padahal dukun ini adalah satu perbuatan yang melawan hukum pidana. Dalam undang-undang hukum pidana kita atau KUHP kita ada pasal 5 berapa? 546, 547 tentang larangan perdukunan. Tetapi saya di sekitar kejadian 7 tahun yang lalu, saya kehilangan teman yang punya kebiasaan seperti itu. Ya, di Bandar Lampung, beliau meninggal dunia dalam keadaan dibegal. Beliau ditembak, ditujah, ditembak, setelah itu dibuang ke jurang di Bandar Lampung. Padahal beliau setiap hari kerjaannya salah satunya ialah menjual wafak, menjual ilmu anti bacok dan ilmu-ilmu sakten atau kesaktian yang katanya ilmu hikmah itu. Pada akhirnya, saudara-saudaraku sekalian, melalui video ini, mari kita ulas sedikit tentang kitab Manba' Ushul Hikmah dan kitab Syamsul Ma'arif sebagai penutup penjelasan dari saya. Silahkan. Kitab ini adalah kitab Manba'u Ushulil Hikmah. Kitab ini konon ditulis oleh Abul Abbas Ahmad bin Ali Al-Buni atau Syekh Al-Buni terkenal. Beliau lahir tahun 622. Beliau juga penyusun kitab Syamsul Ma'arif ya, yang terkenal membahas tentang ilmu-ilmu perdukunan atau ilmu-ilmu sihir yang berkonten ayat-ayat Al-Quran dan sholawat dan seterusnya. Mari kita buka saja ya referensi yang sering dibunyikan oleh Samsudin. Ini berisi banyak wafak-wafak ya. Bahkan nanti kita temukan ada wafak seperti ini ya, apa jimatnya Naruto ya. Jadi tentunya Samsudin sendiri sudah menyalahi peraturan dalam penggunaan ilmu hikmah ini, ilmu perdukunan Arab ini. Salah satunya ialah tidak merahasiakannya dan juga cenderung untuk mencari uang. Itu sudah menyalahi dari syarat-syarat ilmu hikmah itu sendiri. Mari kita baca satu persatu ya teman. Ternyata kalau kita perhatikan dengan seksama, ini huruf qaf teman-teman. Untuk apa? Mari kita lihat. Nah, di sini jelaskan, waman arada syar'a sahih, barang siapa yang kepengen membuat orang yang sehat menjadi kesurupan atau terkena epilepsi atau terkena sebuah musibah, falyaktub fi wasati kafihi harfal qaf hakada, maka hendaklah dia menulis di tengah-tengah telapak tangannya huruf qaf seperti ini. Nah, kemudian wa ala asabi'ihi, tulis juga di antara jari jemarinya ayat di dalam surat Toha, wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Alal ibhami, kemudian di jempol tulis wa khasha'at, wa ala sababadi, di jari di telunjuk ditulis al aswat, wa ala al wusta, di jari tengah ditulis lirrahman, wa ala al binsar, di jari manis ditulis fala tasma',
Wa 'alal khinsar, kemudian di kelingking ditulis illa hamsa, kemudian diasapi dengan dupa, kemudian kusbaroh, ketumbar, wa ya'zimu bihadil asma, kemudian bacalah mantra dengan asma-asma berikut ini: Ban kabroh warayin barukhin bishamakhin shamakhin al-ali ala kulli barakhin bishalshalin badlatul khudu' baina yadayka ya shadid al-ar'ad ya alima tamitha ya ajma'aj ahma hamitha atma tamithan markitha wa kana Allahu qawiyan aziza wa innahu laqasamun aw ta'lamuna 'azim. Nah, ini adalah nama-nama yang majhul, yang gak jelas artinya apa dan dari mana. Nah, ini lagi nih. Ini kalau dalam bahasa dunia sihir disebutnya tilasmun, rumus-rumus sihir. Ya, bentuknya seperti ini. Mereka sebutnya dengan khatam. Apa kegunaannya? Mari kita lihat. Wa min khawasihi, di antara kekhususannya, li'ibtali naumil insan, adalah untuk mengganggu tidurnya seseorang. Idza aradta dzalika faktu bil khatama fi waraqatin hawla ismi syakhsi bi syartin an takuna ru'usul ashkali ila dhahiri hakadha. Seperti ini. Kalau kamu kepengen melakukan hal tersebut, yakni membuat orang tidak bisa tidur, maka hendaklah kamu menuliskan khotam ini. Ya, khotam itu artinya cincin, bentuk lingkaran seperti ini, seperti cincin di suatu kertas. Kemudian di sekitar nama orang yang kepengen kamu sihir. Nah, ini disebutnya kan fulan, misalnya namanya Bejo, Ruhin, atau siapa misalnya, Selamat atau yang lainnya, maka nama tersebut ditulis di tengah-tengahnya, di tengah-tengah khotam ini. Kemudian summa qra' 'alaiha ad-da'wata, kemudian bacalah pada khotam ini sebuah doa. Wa ja'alha tahta wisadatihi fa innahu la yanam. Kemudian letakkan khotam ini, cincin ini, di bawah bantalnya, maka niscaya dia tidak akan tidur. Kemudian yang lainnya, apa kegunaannya? Wa min khawasihi, di antara kekhususannya adalah li'idha'il adu, untuk menyakiti musuh. Hatta ta'tiyahul ahzanu wal humum, sampai musuhmu itu diliputi dengan kegalauan, kegundahan, dan kesedihan. Idza aradta dzalika fakhudh qaruratan, kalau kamu pengen melakukan hal tersebut, maka cari botol, ya, ala ismin man syi'ta wasmi ummihi, kemudian botol itu, ya, dikasih nama orang yang hendak kamu kerjain dan juga nama ibunya. Warasum 'alaiha, kemudian gambar di atasnya itu al-khatama, ini khatam ini, wada' fi dakhiliha, kemudian letakkan di dalam botolnya qalilan minal ma', sedikit air, wal kibrit, korek api, wal filfil, cabe, wal zait, minyak, wada'ha 'ala narin baina hajaraini, kemudian letakkan botol tersebut di atas api di antara kedua batu. Fa innal ma'mula lahu ta'tihi al-humum wal ghumum wal ahzan wal aqdar min kulli janibin. Maka orang yang dikerjai engkau ini, ya, dikerjai dengan ritual ini, dia akan diliputi dengan kegundahan, kesedihan, dan juga segala hal yang membuat hatinya keruh dari segala penjuru. Kalau ini cara untuk membuat orang depresi pelan-pelan. Caranya dengan membuat khatam diletakkan atau ditulis di sebuah botol yang diisi dengan air, cabai, kemudian korek api, dan juga minyak. Naudzubillah min dzalik. Ini cara-cara sihirnya yang semacam ini. Santet, ya, santet untuk meneror korbannya dengan teror psikologis, tapi dengan cara-cara setan. Kemudian yang lainnya adalah wa min khawasihi, di antara khususannya lil atafi wal mahabbah. Ini untuk pelet, ya, untuk pelet. Idza aradta dzalika, kalau kamu kepengen melakukan hal tersebut, farsumil khatama, gambarlah khatam ini fi jamin zujajin,
pada sebuah gelas dari kaca bimiskin dengan minyak misik, wa za'faran, ya, za'faran ya, wa ma'in warad, kemudian air mawar, ma'a ismil matlub, yang bersamanya itu ada nama orang yang hendak dikerjain, wasmi ummihi, demikian juga nama ibunya. Kemudian dihapus dengan air, dibasuh dengan air, wasqihi minhu, kemudian berikan bekas ritual ini untuk diminumkan kepada orang yang dituju. In amkanaka, ini kalau memungkinkan ya. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka percikan ya. Farsa minhu ala thiyabihi, percikan pada bajunya, fa innaka tara ajaban, maka kamu akan melihat keajaiban padanya. Nah ini dia, akhirnya orang itu menjadi tergila-gila kepada orang yang memelet. Nah ini kitab sihir ya, ini baru 2 halaman, dan di dalamnya banyak lagi hal-hal yang sangat erat kaitannya dengan sihir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Terima kasih.